Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya gitu ya, kapan sih kita harus tancap gas, kapan harus injak rem pas ngambil keputusan penting? Hari ini nih, kita mau coba selami pemikiran Jim Collins dari tahun 2020, khususnya dari bukunya B2.0, tentang seni menyeimbangkan ya antara kecepatan dan ketelitian dalam mengambil keputusan. Iya, betul. Sumber kita kutipan langsung dari bukunya, yang nunjukin pandangan Collins di tahun 2020. Misi kita? Ya, membedah kenapa keputusan tepat tapi waktunya salah, itu bisa jadi, wah, bencana. Dan gimana pemimpin hebat itu bisa navigasi dilema ini? Oke, mari kita mulai ya. Yang langsung menarik perhatian saya di sini itu gimana sumber ini kayak membongkar mitos gitu loh. Kita kan seringnya ngebayangin pemimpin hebat itu wus-wus cepat ambil keputusan. Betul, sat-set gitu ya. Nah, tapi Collins ini lewat risetnya nunjukin gambaran yang jauh lebih bernuansa. Kadang malah kesabaran itu yang jadi kunci. Wah, itu poin menarik sih. Soalnya kan kesannya berlawanan banget ya sama tekanan harus cepat di dunia bisnis sekarang ini. Banget. Collins kan ngasih contoh George Washington tuh, katanya terkenal lambat mutusinnya, tapi sekali udah mutus, wah teguh banget. Yeah. Alexander Hamilton sampai bilang dia itu banyak berkonsultasi, banyak merenung, lambat memutuskan, pasti memutuskan. Tapi apa nggak ada resiko dianggap lamban atau nggak tegas gitu kalau pendekatannya kayak gitu? Gimana Collins menimbangkannya? Nah, justru di situ letak disiplin berpikirnya. Kelambatan Washington itu bukan karena ragu-ragu ya, tapi karena prosesnya, proses deliberasi yang mendalam. Ini memungkinkan pengumpulan apa yang Collins sebut fakta brutal. Fakta pahit lah mungkin ya. Oke, fakta apa adanya gitu ya. Iya, kebenaran yang mungkin nggak nyaman. Dan mempertimbangkan semua sudut pandang sebelum akhirnya komit. Tujuannya bukan cuma cepat, tapi tepat dan tahan lama keputusannya. Contoh lain, Presiden Kennedy pas krisis misil Kuba. Rasio pertanyaan ke pernyataannya tuh tinggi banget di awal krisis. Oh, jadi lebih banyak nanya daripada ngasih pernyataan ya? Betul, itu bukan tanda bingung, tapi strategi aktif buat memicu dialog, debat, maksa timnya buat bergulat sama kompleksitas situasi demi nemuin solusi terbaik. Bukan sekedar, ya udah arahan tercepat dari atas. Oke. Jadi untuk keputusan strategis yang gede, yang dampaknya jangka panjang, meluangkan waktu buat berpikir disiplin itu krusial ya? Tapi kita semua tahu kan, ada situasi di mana waktu itu jadi kemewahan. Nggak bisa lama-lama mikir. Gimana Collins bahas sisi ini? Tentu saja. Kecepatan itu bisa jadi mutlak vital. Collins ngangkat kisah Ben Shlaini dari FAA pas tragedi 911. Oh iya, yang hari pertama kerja itu ya? Presis. Itu hari pertamanya dia tugas sebagai manajer operasi nasional. Di tengah kekacauan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tekanannya luar biasa. Nggak ada waktu buat studi berbulan-bulan kan? Setelah diskusi cepat, tukar info darurat sama timnya, dia bikin keputusan radikal tapi krusial. Yang itu ya, menghentikan semua penerbangan di AS? Betul, pertama kali dalam sejarah. Benar-benar keputusan cepat di bawah tekanan. Wah gila sih konsekuensinya. Diambil dalam hitungan menit pula. Ini jadi nyambung ke pertanyaan kunci yang tadi Anda sebutkan dari riset Great by Choice itu ya? Tepat sekali. Pertanyaan intinya itu. Berapa banyak waktu yang kita punya sebelum risiko kita berubah secara fundamental? Nah, ini filternya. Situasi selain ini kan jelas banget. Risiko berubah tiap detik. Nunda itu artinya potensi bencana lebih besar. Benar-benar. Sebaliknya, dalam situasi kayak krisis misil Kuba, meskipun genting, ada ruang waktu, meski sempit ya, buat deliberasi. Yang justru bisa ngurangin risiko kesalahan fatal. Kuncinya yaitu kemampuan diagnosis situasi. Ini waktunya mikir panjang atau harus gerak sekarang. Karena, seperti kata Collins, keputusan sebrilian apapun, kalau dieksekusi di waktu yang salah, Tetap aja keputusan yang buruk ya? iya tetap aja buruk. Dan ini bukan cuma soal bikin keputusannya aja ya, tapi soal apa yang terjadi setelahnya juga. Fase eksekusi ini seringkali agak terlupakan gitu ya dalam diskusi soal kecepatan. Sangat krusial. Disinilah konsep budaya level 5 itu berperan penting. Budaya ini, yang kata Collins, gabungan antara kerendahan hati pribadi sama kemauan profesional yang kuat, menekankan persatuan total di balik keputusan yang udah dibuat. Maksudnya gimana tuh persatuan total? Ya gini, meskipun sebelumnya ada debat sengit, bahkan mungkin didorong ya debat itu,
Begitu keputusan diambil, semua orang harus komit penuh buat nyuksesin. Mengkritik atau secara aktif maupun pasif ngerusak keputusan setelah disepakati, itu dianggap pelanggaran serius. Semacam dosa sekuler lah kalau pakai istilah Collins. Wah, dosa sekuler berat juga ya. Iya, komitmen terpadu inilah yang jadi bahan bakar eksekusi yang sukses. Kedularannya ini jadi sangat bergantung sama punya orang yang tepat di dalam tim ya. Kayak metafora Collins yang terkenal itu, orang yang tepat di dalam bus. Mutlak. Perlu banget orang-orang yang disiplin, yang kalau debat itu sengit, tapi berdasarkan fakta demi perusahaan maju, bukan karena ego pribadi pengen menang. Orang yang bisa legowo gitu ya kalau argumennya nggak diterima. Iya. Tipe orang yang lebih senang lihat timnya berhasil, meskipun idenya nggak dipakai. Dan yang paling penting, orang yang ambil tanggung jawab penuh buat nyuksesin keputusan yang udah dibuat. Atau kalau emang benar-benar nggak bisa dukung, ya secara sadar milih buat turun dari bus. Mekanisme kayak konfrontasi konstruktif di Intel, itu contoh bagus gimana budaya debat sehat bisa dilembagakan. Jadi ujung-ujungnya keputusannya lebih baik, eksekusinya juga lebih solid ya? Benar banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pandangan Collins dari tahun 2020 ini, intinya tuh kayak tarian yang cermat gitu ya, keseimbangan antara mikir dalam pas waktu memungkinkan sama berani gerak cepat pas situasi nuntut. Semuanya didukung tim yang disiplin dan komitmen eksekusi yang wah nggak goyah. Kuncinya di diagnosis situasi, adaptasi prosesnya, terus eksekusi dengan gigih, gitu ya? Persis. Pengambilan keputusan yang efektif itu bukan soal selalu cepat atau selalu lambat, bukan lomba lari. Ini tentang menerapkan proses yang tepat, yang klop sama lini masa yang tersedia, berdasarkan perubahan resiko tadi. Terus, ia kerahkan seluruh kekuatan organisasi buat ngelaksanainnya dengan disiplin. Menarik sekali ya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Coba deh pikirin satu keputusan penting yang baru-baru ini Anda hadapi, atau mungkin Anda amati di lingkungan Anda. Apakah faktor berapa banyak waktu yang kita punya, itu benar-benar dipertimbangkan secara eksplisit dalam prosesnya, atau fokusnya cuma ke apa keputusannya aja? Dan gimana tingkat komitmen tim di fase eksekusi? Itu ngaruh nggak ke hasil akhirnya? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.